Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah online GKMI Eklesia. Di tengah pandemi ini kita tetap mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap beribadah. Walaupun di rumah tangga, tetapi kita percaya dan yakin Tuhan Yesus hadir di dalam tiap keluarga, di dalam hati kita. Dan Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Sebelum lebih jauh pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta pencerahan, pemahaman dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Sampai hari ini Engkau berkarya, Engkau menyertai, Engkau mengasihi kami sedemikian, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini, di dalam keadaan sehat, tidak berkekurangan, dan penuh dengan sukacita pada minggu ini. Kami akui itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih di tengah pandemi ini Tuhan tetap memberikan nikmat hidup kepada kami. Ajarlah kami sedemikian ya Tuhan sebagaimana firman-Mu, supaya kami hidup makin hari makin bijaksana dan karakter kami makin hari serupa dengan Kristus. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau untuk berkarya sedalam-dalamnya, seluas-luasnya di dalam hati, di dalam pikiran dan karya kami melalui firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami memiliki iman yang kokoh, dasar fondasi spiritualitas yang tangguh, dan kami benar-benar tahan uji. Di tengah pandemi ini kami sungguh percaya Tuhan, di tengah berita-berita buruk yang ada, kami percaya firman-Mu itu adalah berita gembira, berita baik, kabar baik yang benar-benar menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, begitu juga hamba-Mu yang mendengarkan, siapapun yang mendengarkan firman ini, baik melalui media maupun melalui langsung, Tuhan memberkati. Dan Tuhan hadir berbicara dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu berkuasa atas kami semua. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan yang sudah saya sebutkan tadi dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Anda dan saya, saudara-saudara sekalian, yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah milikilah iman, milikilah dasar iman yang tangguh. Milikilah dasar iman tangguh. Saudara-saudara, perikop ini sudah sangat terkenal, dan perikop ini bagian dari khotbah di bukit, sebuah bagian Alkitab yang menjadi bagian yang saya suka, saudara-saudara. Perumpamaan yang terkenal ini menggambarkan karakter kita yang tidak pernah berhenti untuk diundang oleh Tuhan Yesus untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Setelah membaca, merenungkan, ada satu yang perlu dilakukan, yaitu adalah orang percaya menghidupi firman itu di dalam kehidupan sehari-hari.
secara real, secara konkret, dan memberikan cita rasa bisa dikecap oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita mendengar ada seorang tokoh paranormal besar, bahkan terkenal di Indonesia, meninggal saudara-saudara. Tokoh paranormal ini dulu pernah menjadi orang percaya, saudara-saudara. Tetapi tidak tahu bagaimana orang ini ternyata mengalami perlakuan yang berbeda di gereja. Tokoh ini digilir kesaksian ke sana kemari. Diundang gereja satu ke gereja yang lain, disediakan panggung, diberikan tepuk tangan, diberikan persembahan kasih. Sebegitu rupa, kemudian orang ini lama tidak terdengar ketika orang ini mulai meramal lagi. Loh saudara-saudara, orang ini meramal lagi. Setelah itu dia menulis secara aktif ramalan-ramalan di majalah-majalah. Kemudian beberapa kali juga dikutip masuk siaran televisi, saudara-saudara. Nah begitulah, ada sesuatu perjalanan yang tidak bisa kita pahami. Dari orang yang percaya, memberikan kesaksian begitu gagah di mimbar, begitu gagah di altar, tetapi tidak tahu mengapa, mungkin karena ujian, cobaan, terpaan hidup yang begitu luar biasa, dibelenggu masalah yang benar-benar berat, sehingga tokoh ini kembali kepada kehidupan lama. Sangat disayangkan saudara-saudara, tetapi inilah realita. Memang ada saudara-saudara, dasar kita, iman kita, kadang-kadang itu harus diuji apakah iman kita itu rapuh atau tangguh, saudara. Semuanya memang butuh ujian. Dan inilah kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk kembali pada minggu hari ini kita mencermati dasar-dasar, fondasi-fondasi iman kita, fondasi hidup kita, fondasi keluarga kita. Kalau hari-hari ini di tengah pandemi kita kembali diingat tentang fondasi kebersihan kesehatan kita, tentang protokol kesehatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa seseorang yang memiliki iman yang tangguh itu, dia harus bijaksana. Orang yang bijaksana itu ditandai mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bahagia, menganggap bahwa firman Tuhan, dalam hal ini ada mendengarkan dan melakukan, itu adalah bagian dari keutamaan hidup. Itu yang harus benar-benar diperjuangkan, itu yang harus benar-benar diusahakan, supaya kita itu bisa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan itu adalah hidup yang bijaksana. Dan saudara yang kasih Tuhan, apakah hidup kita itu bijaksana hari-hari ini? Banyak hal yang menjadi cobaan, banyak hal yang menjadi ujian, yang menerpa kita hari-hari ini di tengah pandemi ini. Tetapi kita tetap punya satu tujuan, yaitu kita itu hidup di dalam rancangan dan bingkai kasih karunia Tuhan. Sehingga kita itu hidupnya mempunyai dasar iman yang tangguh, bukan dasar iman yang rapuh. Saudara-saudara, saya kembali membahas teks ini lebih detail, saudara. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu itu biasanya tipologi atau diasosiasikan merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Litos itu, heben, saudara-saudara, itu mengacu kepada Yesus sebagai fondasi hidup, fondasi umat, fondasi gereja, fondasi orang percaya di atas batu penjuru itu, yaitu Yesus sendiri. Jadi orang yang bijaksana, memiliki iman yang tangguh, mempunyai kehidupan yang kokoh itu, jika dan hanya jika hidupnya itu terpusat kepada pribadi Tuhan Yesus, terpusat kepada Yesus dalam kehidupan dan karya serta sabdanya, itulah sebuah hasrat terbesar dan yang sudah seharusnya terjadi pada orang Kristen, Anda dan saya hari ini, saudara.
Apakah hidup kita selama ini terfokus pada ketakutan? Apakah hidup kita hari-hari ini terfokus pada kekhawatiran? Penuh dengan pertimbangan? Saudara-saudara ingat ketika kita berdoa, termasuk saya sendiri, saya selalu bilang, Bapa kami yang di surga. Tidak ada agama setahu saya, saudara-saudara, yang mengajarkan memanggil Tuhan Allah, memanggil Allahnya Tuhannya itu Bapa, kecuali yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Allah itu Bapa, kita itu anaknya, apakah layak hidup kita itu terfokus kepada kekhawatiran? Apakah kita itu benar hidup kita itu terfokus kepada hal-hal yang menakutkan, terfokus kepada hal-hal yang membuat kita panik, terfokus kepada berita-berita yang enggak jelas, terfokus kepada hoak, saudara-saudara. Tetapi relasi kita sebagai anak dan Allah kita sebagai Bapa memberikan sebuah keintiman tersendiri, sehingga hidup kita itu selalu terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Pikiran kita memikirkan firman Tuhan, hati kita berisi tentang perasaan-perasaan sukacita yang ingin menyenangkan Tuhan. Tubuh kita bergerak di dalam karya, di dalam kerja yang dimotivasi oleh doa-doa. Sehingga hidup kita itu penuh dengan nyanyian, bukan penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan berbagai macam pertimbangan. Itu oke, tetapi ingat, kita hari-hari ini fondasi iman kita sedang diuji. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus, maka bukannya iman kita itu tangguh, justru dasar iman kita itu kelihatan rapuh, saudara-saudara. Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya ada fondasi yang kuat. Di dalam iman kita harus berdasar, kalau istilah pertanian kita itu harus mengakar di dalam Yesus Kristus itu, supaya kehidupan kita itu berbuah, hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita menjadi berkat, hidup kita benar-benar menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, saudara-saudara. Dikatakan setiap orang yang mendengarkan dan melakukan. Nah, bagaimana ini kalau dikurangi, saudara-saudara? Mendengar dan melakukan. Orang yang mendengar tapi tidak melakukan, itu sama dengan orang bodoh, saudara-saudara. Ada orang yang sukanya itu berbicara tetapi tidak mau mendengar, apalagi melakukan. Ada kelompok-kelompok di dalam perjanjian baru yang menggambarkan ada sebuah kelompok yang pengennya itu cuma bicara, tetapi tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan. Sudah bisa tebak ya, itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu pengennya itu bicara-bicara dan didengarkan. Mereka tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan. Setiap Tuhan Yesus itu berfirman, setiap Tuhan Yesus itu bersabda, menyampaikan pelayanan yang luar biasa. Bahkan ketika Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda mujizatnya itu, mereka tetap tidak mau mendengar, mereka tidak mau melihat, justru mereka pengennya itu bicara, terus tidak mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita tidak boleh seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Banyak ngomong tetapi tidak mau mendengar dan pengennya didengar terus. Kalau mendengar saja tidak mau, bagaimana dia itu melakukan? Makanya orang-orang Farisi ini, saudara-saudara, dan orang-orang ahli Taurat juga menggambarkan keseluruhan orang-orang Yahudi. Mereka itu, saudara, melakukan sesuatu yang benar, tetapi tidak didasarkan kepada penuhan firman. Mereka itu kalau dihitung amalnya, perbuatan baiknya, perpuluhan, ketat, saudara-saudara. Tetapi karena mereka itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya itu sia-sia. Mereka itu memang mumpuni di dalam teologi, di dalam Alkitab mereka luar biasa. Mereka memang punya hak untuk bicara. Mereka punya hak untuk selalu dengar. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak mau mendengar.
Mereka tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan semua perbuatan yang dia lakukan itu sama dengan sia-sia, saudara. Tetapi di sini orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan. Bagaimana kalau orang itu mendengar dan tidak melakukan, saudara-saudara? Itu orang bodoh, saudara. Mendengar, habis itu tidak melakukan. Setelah ke gereja mendengarkan firman Tuhan, baik secara langsung maupun online, orang ini tenggelam di dalam kesibukannya dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama dengan orang yang bodoh seperti mendirikan rumah di atas pasir. Gampang memang, enak, nyaman, tidak perlu banyak tenaga, saudara-saudara, untuk mendirikan rumah di atas pasir itu. Tetapi itu seperti orang bodoh. Dia mendengarkan, tetapi tidak melakukan. Tetapi orang bodoh masih diperbaiki, masih bisa diperbaiki, saudara-saudara. Tetapi ada orang-orang yang karakteristiknya itu, sifatnya itu tidak mau mendengar, ya, dan tidak mau melakukan, tetapi merasa dirinya benar, saudara-saudara. Itu adalah orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, tetapi merasa dekat dengan Tuhan dan merasa hidupnya itu benar. Ini lebih parah. Believe it or not, fenomena ini, saudara-saudara, ada di sekeliling kita. Banyak, saudara-saudara. Orang yang tidak pernah ke gereja, membaca firman Tuhan pun tidak, saudara-saudara. Tiap hari cuma menyaksikan media online dengan berbagai macam pengajaran yang simpang siur, tetapi merasa dirinya itu paling benar, menghakimi orang yang berbeda pemahaman dengan dirinya, dan merasa dirinya itu spiritualitas atau hidup rohaninya itu merasa paling top, hidupnya itu merasa paling dewasa. Ini tidak sekedar bodoh, tetapi ini ada tanda-tanda orang bebal. Hati-hati, saudara-saudara, ya. Kiranya ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan anggota gereja kita, saudara-saudara. Jangan sampai ada orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tetapi merasa dirinya itu dekat dengan Tuhan. Nah, itu kalau anak sekarang namanya itu halu, saudara-saudara. Tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana. Hari-hari ini orang yang bijaksana, perilaku yang berhikmat. Saudara-saudara, ini sangat urgent. Dan pelaku-pelaku itu bisa mewujud pada Anda dan saya, supaya kita itu berhikmat melalui firman Tuhan ini. Saudara-saudara, Tuhan kembali memberikan sebuah perumpamaan untuk menggambarkan karakter orang-orang pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, kemudian setelah orang itu membangun rumah di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudara, bagaimanapun orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, selalu ada ujian. Jangan pernah di dalam pikiran dan benak kita ketika kita itu bersama dengan Tuhan Yesus, percaya setia kepada Tuhan Yesus dan mencoba untuk taat, itu berarti nihil dari pencobaan, nihil atau steril dari masalah. Oh bukan, saudara-saudara. Masalah itu tetap ada. Beban itu kadang-kadang muncul. Pergumulan itu tetap menghujam, tetapi kita harus percaya. Kalau kita itu dasarnya kuat, dasarnya di atas Yesus Kristus itu sendiri, kita akan memiliki iman yang kokoh. Di sini berbagai macam pencobaan itu dikatakan sebagai apa? Turunlah hujan dan datanglah banjir. Kalau hujan itu orang itu bersyukur, tetapi kalau hujan sudah jadi banjir, orang itu menggerutu, orang itu justru ya menjerit. Kalau hujan orang itu menari sukacita, tetapi kalau banjir orang itu menderita. Saudara-saudara,
Lalu di tangan tidak sekedar banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudara, inilah kondisi ideal yang harus kita kejar. Inilah bentuk iman yang harus kita usahakan sedemikian rupa. Kita mengikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan secara tekun, tahan banting, tangguh, dan yang menguatkan itu semua adalah Tuhan sendiri. Jadi hidup kita itu sebenarnya dari Tuhan, untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi biarlah Yesus Kristus itu menjadi pusat, ya, menjadi pusat di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau rumah itu dijadikan sebagai aktivitas di dalam hidup, ya rumah itu sangat penting bagi orang Yahudi. Ya, dengan adanya rumah, orang itu merasa dirinya itu happy. Orang itu merasa dirinya itu benar-benar dihargai. Dengan adanya rumah, orang itu merasa dirinya itu tenang. Dengan adanya rumah, orang itu merasa dirinya penuh dengan sukacita dan kepenuhan hidup itu dirasakan dan dikecap. Tetapi kalau tidak ada rumah, saudara-saudara, apalagi kalau rumah itu menjadi rubuh, ini menjadi bencana. Tidak sekedar rumah yang hancur, tetapi kehidupan yang lain itu juga menjadi bencana. Rumah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita itu menjadi pusat. Nah, bagaimana kalau pusat kehidupan kita di dalam rumah itu, ketika rumah itu bermasalah dan fondasinya itu mengalami masalah. Fondasi ini sangat penting. Saudara, di Italia ada menara Pisa yang sangat terkenal, begitu kokohnya, saudara-saudara. Beberapa kali digoncang gempa enggak masalah, tetap tegak berdiri. Tetapi lama-lama kok miring. Nah, salah satunya itu ternyata rayap, saudara-saudara. Ketika rayap itu dibasmi, oh enggak masalah, ya, tetap miring. Ternyata apa? Masalahnya itu fondasinya. Fondasinya itu dibangun tidak berdasarkan perhitungan yang tepat. Nah, bagaimana? Ini lokasi menara Pisa ini, ya, mengasumsikan kondisi tanah yang labil. Terdiri dari banyak pasir, tanah liat, dan apa? Di situ banyak timbunan-timbunan kerang. Didirikan menara, saudara-saudara. Hari-hari ini puluhan ilmuwan itu selalu mengawati, jangan sampai itu rubuh. Cuma masalahnya apa? Kerubuhan total itu dimulai dari kekeroposan fondasi. Kekeroposan fondasi rumah tangga, baik secara literal rumah dan tangga, saudara-saudara, itu biasanya dimulai dari fondasinya. Fondasinya enggak benar, strukturnya enggak benar, ya. Mungkin saudara-saudara yang teknik sipil atau insinyur, ya, kemudian arsitek lebih paham akan hal ini. Fondasinya bermasalah, rumah itu akan bermasalah. Begitu juga kalau fondasi iman kita bermasalah, ya tetap bermasalah juga, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau kita memiliki fondasi yang rapuh. Mempunyai fondasi iman yang rapuh hanya akan berakibat kepada kehancuran. Ayat 26 dan 27 itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang tidak diinginkan? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan telah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, pencobaan sama, tetapi kalau orang itu punya fondasi iman yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah firman itu. Dia adalah sumber hikmat. Dia adalah dasar dari segenap kehidupan kita. Dan dasar itu berkuasa. Dan dia adalah fondasi iman kita. Jangan sampai di tengah pandemi ini fondasi iman kita itu goyah. Harus kita akui, saudara-saudara, hari-hari ini kita kadang-kadang sedih,
mendapatkan berita banyak orang-orang beriman, saudara-saudara kita jatuh di dalam iman. Mereka terpeleset, jatuh dan tidak tahu kapan dia itu bangun. Imannya gagal dan mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka ada yang tidak tahan uji, tapi kita, penting bagi kita tetap berdoa sampai pandemi ini berakhir dan kita terus-menerus berdoa sebagai satu tubuh di dalam Kristus, supaya kita itu saling menguatkan iman kita, saling mendukung iman yang lain, fondasi iman kita saling menyokong fondasi iman yang lain, supaya kita itu tetap teguh, saudara-saudara. Fondasi iman yang kokoh, fondasi iman yang teguh itu bisa diwujudkan dan dilihat melalui kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan kewaspadaan. Kehidupan yang penuh dengan kemurahan hati. Kehidupan yang diwarnai dengan prinsip-prinsip akal sehat. Tidak ikut-ikutan. Tetapi marilah kita terus-menerus yang menjadi utama dalam hidup kita. Kita harus benar-benar hidup di atas dasar firman Tuhan. Saudara-saudara, fondasi kesehatan kita itu tampak di dalam kehidupan kita, yaitu protokol kesehatan. Kita sudah mau dan Bali sudah mengumumkan new normal. Kita bersyukur beberapa tempat wisata, bahkan semua tempat wisata sudah dibuka untuk turis lokal dan secara bertahap nanti juga akan dibuka untuk penerbangan internasional, mungkin Agustus. Kita tetap berdoa, jangan lupa fondasi kebersihan, fondasi kesehatan kita itu, saudara, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Menjaga kebersihan itu benar-benar diperhatikan. Protokol kesehatan seperti yang selalu didengungkan oleh pemerintah, pihak terkait itu ditaati, itu fondasi kesehatan kita, saudara-saudara. Fondasi sosial kita juga apa? Social distancing. Supaya kita itu tidak sasino. Tahu sasino, saudara? Sana sini nongkrong, ada apa nongkrong sini nongkrong. Nah, itu sesuatu yang tidak baik juga. Fondasi sosialnya bisa rapuh dan tidak menjadi sehat, saudara-saudara. Fondasi rumah tangga kita harus diperkuat berdasarkan fondasi iman kita. Kalau fondasi keluarga kita tidak dibangun berdasarkan firman Tuhan, maka terus terang saya katakan dalam mimbar ini rapuh, saudara-saudara. Tampak kuat, tampak gagah di atas, tetapi di bawahnya ternyata keropos. Tahu-tahu loh, kok begitu ya? Saudara, fondasi iman akan mempengaruhi fondasi kehidupan yang lain. Baik fondasi kesehatan, fondasi sosial, fondasi rumah tangga, fondasi iman itu harus diperjuangkan, dipupus supaya terus menerus tangguh. Dan kita itu bersikap bijaksana. Saudara-saudara, jangan seperti tokoh paranormal yang saya ceritakan tadi. Baiklah kita itu seperti Ayub. Fondasi imannya begitu kuat. Hebat, saudara-saudara. Dia sudah sakit, harta kekayaannya ludes, dia ditinggal anaknya juga mati, istrinya juga ngomongnya juga enggak enak, saudara-saudara. Bahkan katakan perempuan seperti perempuan bodoh. Setelah itu teman-temannya datang, saudara. Temannya datang awal-awalnya sih oke, mereka penghibur, oke, tetapi lama-kelamaan ini ngajak debat, saudara. Ini orang sakit kayak begitu, sudah rasanya mau mati diajak debat. Wah, itu benar-benar sakit luar dalam. Tetapi Ayub itu walaupun tidak jelas, kalau kita lihat baca sampai akhir, Ayub itu enggak jelas kenapa dia itu menderita begitu luar biasa. Kenapa penderitanya begitu hebat? Dia derita, dia enggak tahu alasannya. Apa maksud Tuhan? Enggak tahu. Tetapi di akhir pada saudara, kita melihat bahwa Ayub itu ketika dia mengenal Tuhan, ketika Tuhan itu berbicara, itu sudah cukup. Dia sangat bersuka cita. Bahkan ada sebuah saudara? Ada sebuah peningkatan iman. Ada benar-benar fondasi spiritualitasnya itu dibangun ketika dia itu berjumpa dengan Tuhan di dalam penderitaannya itu. Saudara-saudara, fondasi iman bisa diteguhkan di dalam situasi apapun.
Baik situasi normal, baik situasi pandemi, baik situasi new normal, fondasi iman itu kalau terpusat kepada Tuhan Yesus bisa dibangun, dan fondasi iman itu akan mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Baiklah kita itu hidup bijaksana. Ya, sebagai penutup ini ada cerita lucu, saudara-saudara. Di Pakistan baru-baru ini sedang viral. Ada 2 orang perampok atau jambret atau begal begitu istilahnya. Dia ketika naik motor berdua, saudara-saudara, dia menemukan ada orang membawa uang, langsung dijambret. Setelah dijambret, saudara-saudara, dia ngebut motornya, tetapi dia sempat melihat di spion motor itu. Di dalam spion motor itu dia melihat bahwa yang dijambret, dirampok itu, saudara-saudara, dia menangis terseduh-seduh, guling-guling begitu, saudara-saudara. Nah, ketika 2 perampok itu melihat yang dirampok nangis guling-guling, dia langsung balik, saudara. Kasihan, dikembalikan kresek yang isi uang itu, saudara. Lalu jabatan, mereka rangkulan. Saudara-saudara, ini sesuatu banget, saudara. Kenapa, saudara? Ada sesuatu yang menarik. Rampok aja tahu bijaksana, masa kita nggak hidup bijaksana, saudara-saudara? Orang yang bijaksana, ada orang tahu apa itu yang baik, apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menjadi sukacita dalam hidup kita. Saudara, biarlah kita memiliki dasar iman yang tangguh. Hanya dengan berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah fondasi iman kita diteguhkan. Dan fondasi iman kita biarlah mewarnai fondasi kehidupan yang lainnya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.